sama Yesus seperti itu. Bung, jangankan ente Bung, jangankan saudara, kedatangan Islam itu justru mengajak kemudian Bani Israel itu masuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli Taurat, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan membiarkan untuk tidak dijelaskan banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan Al-Quran itu wahai orang Yahudi dan Nasrani, Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Al-Quran itu adalah jalan keselamatan, dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan dengan Al-Quran pula menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kalau anda kemudian masuk Islam, dengan anda berislam, yakin dan percaya anda akan melakukan hukum Taurat. Dengan anda berislam, yakin dan percaya anda akan beriman kepada Yesus. Ya Bani Israel, wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'akum bil bayinati falamma ja'akum na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada yang hafal ayatnya? Sahabat-sahabat, ada yang hafal ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, wa is qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi kalau anda menjadi Islam, anda akan beriman bahwa kita punya nabi bernama Isa. Dalam agama anda disebut Isos, yang adalah Isa itu sendiri datang sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Taurat kepada Bani Israel, dan itu adalah bagian dari konsep iman Islam. Wajib, tak boleh tidak. Nah, itulah keuntungannya menjadi Islam. Kalau kita menjadi Islam, kita beriman kepada Nabi yang datang tanpa ayat dari Bani Israel itu. Tapi kalau kita menjadi Kristen, Anda beriman kepada Nabi tersebut, tapi Anda tidak beriman kepada Nabi penutup. Kalau kami beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga beriman kepada Yesus, atau kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Kemenangan kami itu dua langkah. Kami menyembah Tuhannya Bani Israel, yang mereka sebut Hashem, yang mereka sebut Yod-Heh-Vav. Kami menyebutnya Allah. Bagaimana wujud hakikatnya Yod-Heh-Vav? Tak ada yang tahu. Kenapa? Yeremia 10 nomor 6. Yod-Heh-Vav tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dengan Allah? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu hanya ada satu. Berarti yang tidak serupa dengan makhluk ini adalah Tuhan yang datang kepada Bani Ismail dan Tuhan yang datang kepada Bani Ishak. Karena memang betul Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan kepada kami apa yang diterangkan oleh ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, iya ayah, ketika aku mati nanti, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Siapa yang akan kau tuhankan?
Yesus atau Allah? Mereka kemudian anak keturunannya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku Yakub, dan menyembah Tuhan nenek moyangmu yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Siapa Tuhanmu itu wahai ayahku? Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Artinya ketika Anda menjadi Muslim, Anda menyembah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tapi ketika Anda menjadi Kristen, Anda menyembah Tuhannya Romawi, Yunani dan Belanda. Karena antara Tuhannya Kristen dan Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail itu berbeda. Tuhan kami, Bani Ishak dan Bani Ismail adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang wujud laisa kamitslihi syai'. Wujudnya, keberadaannya tidak sama seperti makhluk. Sedangkan Tuhan yang diajarkan oleh Kristen, Katolik, Protestan dan semuanya adalah dewa yang nusul menjadi manusia, menjadi separuh manusia, separuh dewa, 100% manusia dan 100% teos. Sembahan kita berbeda. Meski supaya disama-samakan, Anda punya agama mengambil terjemahan dari kitab Tanakh agar dianggap ajaran Romawi ini sama dengan ajaran para nabi, tapi ternyata hoaks dan tidak sama. Demikian. Berarti kalau dari orang Islam sendiri, dia Tuhannya Esa sama kayak orang Yahudi ya Bang ya? Ya, Tuhan kami satu. Tuhan kami adalah Tuhan yang sama. Gini. Tapi gini Bang, gimana ya? Soalnya kan kalau ada ayatnya, aku lupa dah. Kalau seandainya tanpa melalui Yesus itu kita tidak masuk surga Bang, harus melalui Dia dulu, seperti Ya. itu. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Betul? Betul. Nah, bagaimana ya? dengan Islam? Ayatnya sudah sangat jelas dan saya bacakan kepada saudara saya tadi. Wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israil inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, tanpa melalui aku. Jadi kudu wajib melalui para nabi untuk sampai kepada Allah. Jangan melalui penyesat. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel berucap kepada kaumnya, ya Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku kepada Nabi Musa yaitu Torah, dan memberitakan kabar gembira dengan seorang yang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Muhammad. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan penolong lain, dan memang aku harus pergi, sebab jika aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Akan tetapi ketika penghibur itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa, yaitu roh kebenaran yang diutus Bapa, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri melainkan apa yang didengarkan. Dan ketika ia datang, dia menghabiskan waktunya untuk memuliakan aku. Siapa yang mengikuti instruksi tersebut, maka dia akan sampai kepada Elohim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maka dengarkan beliau.
ikuti beliau, bahwa akan datang roh kebenaran setelah ia pergi, akan datang penolong lain setelah ia pergi, akan datang penghibur atas dunia ini setelah ia pergi. Ketika dunia penuh dengan dosa, kedatangannya kemudian menginsapkan dunia akan dosa tersebut. Apa dosa itu? Mengajarkan menghalalkan segala yang diharamkan Tuhan. Apa dosa itu? Mengajarkan kemudian menyembah kepada utusan Tuhan. Dan itu sudah merebak ke atas muka bumi, maka kedatangan roh kebenaran akan menghapuskan dosa-dosa akan dunia. Di mana Islam pergi, di situ penyembah-penyembah selain Tuhan akan berkurang. Di mana Islam disuarakan, maka di situ penyembah-penyembah roh-roh akan berkurang. Karena Islam datang untuk menginsapkan dunia akan dosa yang dibawa oleh sang pembinasa keji, mengajarkan anak keturunan Adam meninggalkan Tuhan menuju kepada penyembahan terhadap anak manusia. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, karena itulah kami para apologet Islam 24 jam non-stop memperingatkan bahwa Yesus itu jalan, Yesus itu orang benar, Yesus itu yang memberikan hidup kepada orang yang mengikuti instruksi Elohim melalui beliau. Jangan kasihan dia dihina, difitnah, direndahkan dengan dikatakan diludahin, ditonjok, ditombak, ditampar, dibunuh dan seterusnya. Jangan, please. Beliau nabi, orang suci, orang kudus. Tak ada gunanya dia mati seperti itu, tak ada. Yang mati itu orang yang terkutuk. Yang mati itu adalah penista. Yang mati itu adalah pengkhianat. Yang mati itu adalah penerima suap. Yang mati itu adalah orang fasik. Tak ada susahnya oleh Allah menggantikan nabinya yang akan dibunuh dengan orang yang pantas untuk menerimanya, yaitu pengkhianat, yaitu orang fasik, yaitu pemakan suap, yaitu yang memang pantas terkutuk, di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati. Jadi jangan pernah mengatakan yang mati itu adalah Yesus. Jangan pernah memfitnah Nabi kami. Yesus Kristus adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah, yang kelak akan kembali untuk kedua kalinya menjadi hakim bagi orang-orang yang terdakwa, yaitu mereka yang telah menuhankan dia. Jangan percaya Quran jika berat, tapi percaya Bible jika masih bisa. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari tanda-tandanya nabi palsu itu bisa kamu lihat dari pengikutnya. Apa tanda-tanda itu? Lihat pengikutnya. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Dan lihat endingnya. Kepada mereka aku akan berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Subhanallah. Adakah ucapan itu akan terucap kepada umat Islam yang siang hari kemudian selalu memuji beliau? Isa alaihi salam, Isa hosana. Takkan pernah ada. Tetapi kalau orang Kristen, maaf. Tapi kalau orang Kristen, Yesus Kristus, jasamu besar, dengan darahmu dan dagingmu kami memperoleh berkat hidup. Yesus Kristus, cintamu besar, kamu rela persembahkan dirimu untuk dosa kami dan dosa dunia. Dengan menyebut Kristus, mengingatkan kita kepada Galatia 3 nomor 13. Apa yang ditorehkan di sana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi Allah, kekasih Allah, dikatakan demi Kristen, demi Roma pemakan babi yang menyembah dewa-dewa, Tuhan membunuh anaknya sendiri dengan mengatakan Yesus itu terkutuk. Ini apa? Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, yaitu seorang yang memutarbalikkan dan menentang perkataan yang maha tinggi, yang kemudian memutarbalikkan hukum. Dia siapa?
tak lain dan tak bukan adalah baca nomor 23 dari Matius 24. Dia yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, dia yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia. Kata Yesus, jangan ente percaya. Kenapa? Kedatanganku yang kedua bukan dengan tanda-tanda demikian, tetapi kedatanganku yang kedua, baca Matius 24 nomor 27, yaitu dengan tanda seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai barat. Demikianlah Nabi Isa alaihissalam, Yesus akan datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Jadi kedatangan kepada Ananias, kedatangan kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada mereka adalah roh jahat. Apa buktinya? Ketika suara yang dia dengarkan Yesus, cahaya yang dilihat oleh Paulus, membuat mata Paulus itu tiba-tiba buta. Sedangkan Yesus menyatakan dalam Matius 12 nomor 22, tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah matanya buta. Dengan demikian, yang datang kepada Paulus mengajarkan kemudian orang menyembah kepada anak Maria, itu adalah roh jahat. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa mereka harus masuk ke dalam neraka jahannam? Karena pada diri mereka terdapat roh-roh jahat yang menghantarkan mereka ingkar dan menutup diri kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Baik bang, makasih penjelasannya. Tapi ini bang, ini yang saya bingung nih bang, mungkin ya. Yang saya bingung ini mungkin kan Nabi Muhammad kan utusan Allah ya, yang terakhir yang bilangnya bang ya. Tapi kenapa ada utusan, maksudnya kenapa Yesus diutus lagi gitu bang? Katanya kan bilang Nabi terakhir kan, Nabi Muhammad katanya utusan Allah kan yang terakhir gitu. Kenapa masih ada Yesus gitu yang diutus? Nah lalu terus pertanyaan yang kedua itu, apakah Allah itu beragama Islam bang? Seperti itu. Apakah dia mengenal Islam? Kalau saya mau tanya gitu, boleh dibantu jelasin nggak bang? Supaya saya nggak bingung gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan famaditturra fi makhmasati gaira mutajanif li ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai dinul jalan kehidupanmu menuju ke akhirat. Tetapi barang siapa terpaksa kemudian untuk melakukan sesuatu dikarenakan uzur, kata Allah, bukan karena ia menghendaki berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ajarannya tadi saya bacakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ajaran Rasulullah telah sempurna. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya Yesus pada fase tersebut memiliki ajaran yang mana konsep ajaran ini seluruh nabi pasti sama. Tetapi pada masa itu keadaan, kesempatan, situasi, kondisi, alam semesta, pendukung-pendukung itu belum ada, sehingga ajaran yang harusnya disampaikan oleh Isa atau Yesus itu belum diajarkan karena belum cukup, belum pas, belum tepat waktunya. Tapi kata Yesus, akan datang seorang penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Selesai sampai di situ. Nah, kenapa Nabi Isa yang turun? Kalau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, turunnya Nabi Isa bukan membawa syariat atau aturan atau hukum baru. Turunnya Nabi Isa adalah justru menjadi penggenapan dari apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu?
beliau akan datang untuk yang kedua kalinya, mematahkan salib, artinya mematahkan konsep agama Kristen, membunuh babi. Maksudnya mengajarkan bahwa apa yang tertore di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai 17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Digenapinya kemudian Nabi Isa datang untuk membantah dan menjelaskan tentang penghalalan babi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dia datang kemudian sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat, datang menjadi makmum. Kenapa dia menjadi makmum? Makmum itu adalah menjadi prajurit, menjadi murid. Siapa imamnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apakah Rasulullah akan hadir di situ pada saat dia menjadi imam? Tidak. Tetapi yang menjadi imam di situ adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan murid Yesus tetapi murid Nabi Muhammad. Lalu Nabi Isa atau Yesus pun menjadi makmum bagi kepada murid dari Rasulullah. Beliau datang membenarkan ajaran Rasulullah, beliau datang mengaminkan Al-Quranul Karim, beliau datang mengaminkan ajaran agama Islam. Kenapa Nabi Isa yang harus turun? Karena ajarannya diselewengkan oleh orang-orang Farisi. Setelah orang-orang Farisi menyelewengkan, kemudian diterima oleh orang non-Yahudi. Orang Yahudi menggaungkan kemana-mana, digunakan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia. Apa pembuktiannya? Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem, engkau menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem untuk mentobatkan non-Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini dijelaskan di dalam Matius 23:15 sampai nomor 36. Apa kata Yesus? Dan semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Artinya penyesat yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan melahirkan sebuah sekte baru di luar Yahudi, yaitu Kristen. Apa pembuktinya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Di situ orang Yahudi mengatakan, inilah dia Paulus, penyesat yang merupakan tokoh dari Kristen. Jadi dia datang setelah ajarannya dibengkokkan oleh ahli Taurat, dibengkokkan oleh orang Farisi. Paulus, orang Farisi, dia mengaku sebagai orang Farisi di dalam Filipi 3 nomor 5, aku orang Farisi dari keturunan Benyamin. Maka Isa turun untuk meluruskan ajarannya. Dia turun sebagai hakim. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah akan menjadi hakimnya di akhir zaman kelak. Yesus datang menjadi hakim untuk memisahkan antara domba dan kambing. Siapa domba? Bani Israel. Siapa kambing atau serigala? Mereka yang ngaku-ngaku sebagai Bani Israel tapi menyelewengkan semua ajarannya. Kembali kepada Matius 7 nomor 15 nomor 23, pengusiran terhadap serigala-serigala yang juga mengaku sebagai pengikut. Itu tujuannya ia datang sebagai hakim kepada terdakwa. Kalau Nabi Muhammad, siapa yang terdakwa? Tak ada di umat Nabi Muhammad menuhankan dirinya. Tak ada orang Arab yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW meninggal, dirubahnya ajarannya itu, sehingga yang tadinya Nabi dan Rasul dirubahnya menjadi Tuhan, sehingga umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Itu tak ada. Maka Nabi Muhammad tidak perlu datang kemudian, karena ajarannya suci, tetap murni sampai akhir zaman. 1400 tahun tidak pernah berubah ajarannya. Yesus baru 1 hari tertinggal meninggalkan dunia menuju langit, sudah muncul orang Farisi, sudah muncul ahli Torah, menulis buku, lalu mengirim kepada penguasa, mengirim kepada penguasa-penguasa yang ada pada saat itu. Siapa mereka? Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi menyambutnya. Namun sebelum disahkan konsili, muktamar, akhirnya Yesus masuk menjadi kandidat satu dewa di antara 3 dewa yang mereka imani. Itu tujuannya Yesus datang. Itu tujuannya Nabi Isa datang. Sepeninggal dia meninggalkan Yerusalem, muncul orang ahli Taurat, muncul orang Farisi, mencari muka kepada pengusaha. Kok pengusaha lagi? Mencari muka kepada mencari muka kepada
Penguasa mencari Musa kepada pengusaha. Apa sih? Mencari muka kepada penguasa yang ada pada saat itu, sehingga Yesus menggantikan kedudukan daripada dewa Horus, dewa matahari. Apa yang terjadi? Patung-patung dewa matahari dihancurkan, lalu diganti dengan patung Yesus. Juga dijadikanlah sebagai Maria, patung besar yang menggendong bayi Yesus. Itu yang terjadi. Maka muncul Natal, muncul kenaikan, muncul kelahiran, muncul kematian, ibadah hari Minggu, makan babi, berpesta akhir tahun, dan seterusnya. Itu semua tradisi-tradisi yang dilakukan oleh pengusaha pada saat itu yang menerima ajaran orang-orang Farisi. Lahirlah Kristen, Kerajaan Belanda pun menerima ajaran itu. Belanda masuk di Nusantara, ajaran itu pun cangkangnya diajarkan kemana-mana. Maka basis-basis pengajaran yang diwariskan oleh penjajah Belanda itu ada titik-titik simpulnya di Nusantara kita ini. Saya kira begitu, saudara. Mohon maaf kalau saya tidak bisa membedakan antara pengusaha dengan apa satunya? Pengusaha dengan penguasa. Singkat menjemah. Gigi Bang Juma, gigi palsunya itu pasang dulu. Kurang ajar. Saya kira begitu, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi. Apa agama Allah katanya, Guru? Bagus. Masya Allah, saya lupa. Di dalam Al-Quranul Karim tadi saya sudah membacakan, telah kusempurnakan agamamu. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak. Gama kacau. Agama tidak kacau. Kalau kami dinul atau jalan atau sirat, ya, jalan atau milah atau ketetapan. Apakah Tuhan punya agama? Untuk apa? Tuhan tidak beragama, karena Tuhan itu adalah pencipta. Dia tidak butuh hukum untuk dirinya. Kenapa? Karena dia hakikat sang Khalik yang menguasai segala sesuatunya. Dia tidak terancam oleh api, dia tidak terancam oleh hewan buas, dia tidak terancam oleh hukum penjara, dia tidak terancam oleh neraka. Tidak. Tak ada yang mengancamnya. Berbeda dengan kita, makhluk yang bernama manusia ini, terancam api neraka, terancam hukuman neraka, terancam kemudian denda di dalam neraka. Maka kita butuh agama. Apa agama itu? Hal, dimensi, poin, item, kiat-kiat untuk menjauhkan manusia itu kepada neraka. Maka Tuhan mendatangkan agama. Agama itu aturan yang mengajarkan manusia supaya terbimbing kepada keselamatan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim apa yang diterangkan kemudian? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengerti apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, wahai Nabi Muhammad. Tetapi kami wahyukan Al-Quran untuk menjadi cahaya. Dengan Al-Quran itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau, wahai Nabi Muhammad, benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi yang butuh agama hanya manusia, yang butuh bimbingan hanya manusia. Maka bimbingan yang benar adalah yang membimbing kepada kebenaran. Apa itu? Al-Quranul Karim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa itu maksudnya? Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang butuh petunjuk adalah orang-orang, yang butuh bimbingan adalah orang-orang. Kalau Allah tidak butuh, Allah maha segala-galanya. Tetapi Allah kemudian merancang ajaran damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian dari sejak dahulu kala, yaitu rancangan-rancangan tentang
damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom, dalam bahasa Arab adalah salama, yang adalah Islam itu sendiri. Jadi Allah sudah merancang Islam dari sejak dulu, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rancangan damai sejahtera itu terkukuhkan kemudian kembali dengan simpul yang disempurnakan ketika Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Tuhan merancang ajaran agama yang mana endingnya adalah shalom, Islam. Jadi rancangan Allah tentang agama damai sejahtera itu simpulnya ada pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terurai di dalam simpul Al-Qur'an dan hadis sahihah. Demikian. Mbai, matum benela kole, teh mole. Oh dikak nah. Pergi dia. Oh lah kemasule mau dioban dah. Ya, semoga saja dia mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman dilanjut. Saya bikin kopi dulu, di sini juga sudah mau asar. Saya mau latihan dulu untuk berkata pengusaha dan penguasa ya. Mudah-mudahan nanti nggak salah-salah lagi ya, teman-teman. Ini sama seperti menyelengsarakan. Aduh udahlah, uruslah sendiri tuh Bang Handi. Demikian, lanjut.